Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat muslimah, kita ketemu lagi di kajian tauhid. Semoga semakin antusias dari hari ke hari untuk menyimak ya kajian-kajian tauhid, terutama sekarang sedang membahas tentang tafakur. Hari ini kita masuk ke episode tafakur yang ke-8. Gimana? Yang sudah menyimak materi-materi sebelumnya dan sudah melaksanakan tafakur, apakah sudah menemukan banyak keajaiban saat sedang tafakur? Masya Allah, kalau saya tuh banyak banget ya menemukan keajaiban ketika sedang masa-masa tafakur. Oke, kali ini saya mau membahas tentang renungi atau tafakuri semua yang Allah berikan pasti yang terbaik. Allah berikan episode A, Allah berikan episode B, Allah berikan episode C. Itu semuanya pasti yang terbaik dari Allah. Princess, mungkin ada yang nangis kan? Enak aja bilang yang terbaik dari Allah, nggak enak nih rasanya. Ya memang, kan nggak mungkin dong dalam kehidupan kita tuh semuanya nggak enak, ya kan teman-teman? Nggak mungkin ada air mata terus kan, pasti kita ada ketawanya gitu kan. Kan nggak mungkin juga makan ikan asin terus, pasti ada makan ayamnya, ada makan dagingnya. Ya walaupun mungkin setahun sekali kan ada daging kurban. That's why kenapa itu kurban dilakukan agar semua orang bisa menikmati yang namanya daging, ya kan? Nah gitu teman-teman ya. Mungkin sekarang belum bisa bilang keajaiban di balik semua yang Allah berikan dalam hidup kita kan, terutama mungkin yang sedang mengalami air mata sekarang. Tetapi kalau kita dalam perenungan, ya dalam tafakur, maka kita akan menemukan banyak sekali keajaiban. Ya coba nanti dalam tafakur itu akan ketemu bahwa oh iya ya ternyata dari kecil sampai besar sampai sekarang Allah tuh berikan banyak sekali episode-episode dalam hidup yang semuanya tuh sebenarnya sangat berguna untuk kehidupan saya. Saya kasih contoh teman-teman. Ya, Rasulullah itu ketika masih, ya ini mungkin udah cerita klise, udah semua umat muslim sudah tahu, tapi saya perlu mengulang lagi ya, karena namanya dalam Al-Quran itu juga semua kisah kan diulang-ulang. Ulang-ulang itu apa? Untuk mensugesti diri kita, untuk membuat kita ingat lagi, oh bahwa ada orang-orang ya, orang-orang besar yang Allah persiapkan untuk menjadi orang besar, menjadi orang hebat di muka bumi ini tuh mereka melewati masa-masa juga yang tidak mudah. Ya Rasulullah itu ketika di dalam perut sudah ditinggal ayahnya. Begitu lahir gak tinggal sama ibunya. Karena masa itu kan lagi sedang masa-masa yang tidak mudah sehingga harus dipisahkan lah dari ibunya gitu kan. Kemudian disusui oleh seorang ibu susu bernama Halimatus Sa'diyah. Di sana kemudian Rasulullah kan tidak merasakan kasih sayang ibunya dong ya, dididik oleh Halimatus Sa'diyah dan kemudian di situ mengembala kambing. Kan mengembalakan kambing untuk seorang anak kecil kan nggak mudah. Nah gitu teman-teman, ketika sudah kembali kepada ibunya, nggak lama kemudian ibunya juga meninggal. Jadilah yatim piatu, diurus sama kakek dan pamannya. Mungkin sebagian orang anak sekarang tuh udah ya sedih berkepanjangan gitu kan ya, padahal Rasul kita juga ditinggal dari kecil sama orang tuanya. Nah gitu teman-teman ya, ternyata ketika sudah besar ternyata Allah mempersiapkan Rasulullah dari kecil untuk tidak bergantung kepada siapapun ya, ditempa mentalnya ya kan, nggak ada ayah ya, lahir juga langsung dibawa sama ibu susunya kan, hanya dididik sama paman dan kakek, nggak mudah. Tapi ketika sudah besar menjadi seorang nabi. Makanya jika Anda dan anak-anak Anda sekarang mungkin hidup dalam keadaan ketidakmudahan ya kan, yakinlah ya,
Kalau Anda tafakuri yang dalam, ya Allah, ternyata Engkau mau menjadikan hamba ini orang-orang hebat. Hamba dan anak-anak hamba. Oke? Itu ya. Itu salah satu cerita yang kita bisa tafakuri bersama. Yang selanjutnya, kisah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dari kecil sudah dipisahkan dari ayahnya. Dimasukkan ke dalam sumur. Ya, diangkat oleh seorang musafir dan kemudian bukannya dijadikan anak, malah dijual sebagai budak. Sampailah Nabi Yusuf ke istana. Ya, dijadikan budak oleh Perdana Menteri. Sudah jadikan budak, difitnah pula sama istrinya Perdana Menteri yang suka kepada Nabi Yusuf. Masuklah Nabi Yusuf ke penjara 12 tahun. Mang enak di penjara, teman-teman. Ya nggak enak. Tapi itu episode yang memang harus dilewati gitu loh. Dilewati oleh seorang manusia, memang Allah memberikan episode itu memang untuk dilewati, facing it lah bahasa Maduranya tuh facing it ya. Lewati itu gitu loh. Nggak mudah princess, iya nggak mudah. Lewatilah walaupun dengan air mata, lewati aja. 12 tahun di penjara, ya Allah tunjukkan ya. Betapa apa yang sudah dilewati oleh Nabi Yusuf itu akan menjadikan dia seorang raja. Akan menjadi pembesar di negeri Mesir. Ya, dipertemukan lagi dengan ayahnya yang sudah tua gitu kan. Dipertemukan lagi dengan saudaranya Benyamin. Ya, dipertemukan lagi dengan saudara-saudaranya yang lain yang sudah membuangnya ke dalam sumur, tapi Nabi Yusuf tetap memaafkan. Nah, kita bisa belajar dari semua itu, kita bisa tafakuri bahwa Allah itu juga memberikan episode-episode hidup dalam hidup kita tuh untuk puzzle-puzzle itu adalah puzzle-puzzle yang akan membawa kita ke sesuatu yang luar biasa gitu loh. Ada lagi nih. Ini yang baru-baru viral nih terjadi ya, Akbar ya, pemulung. Yang dia tuh pergi dari rumahnya tuh sudah dari kelas 4 SD nyari ibunya ya, pindah dari satu masjid ke masjid yang lain gitu kan ya. Di saat anak-anak lain tuh tidur nyenyak di dalam kamar, ruangan AC. Ya kan, ada handphone bisa main game, ada TV bisa nonton TV. Anak ini tidurnya dari masjid ke masjid. Kadang dia nggak ada uang, kalau dia nggak dapat hasil mulungnya nggak bagus. Ya, tetapi ya, sudah ditempa dari kecil dengan belajar Al-Quran. Ya, di setiap manapun dia membaca Al-Quran. Sampai kemudian Allah mendorong seseorang untuk memfotokan anak tersebut sambil lagi megang karung mulung sambil membaca Al-Quran. Dan kemudian atas izin Allah pula itu viral. Emang anak itu tahu bakalan viral? Enggak kan? Emang anak itu tahu bakalan diangkat anak, dia akan kenal dengan Syekh Ali Jaber? Emang anak itu tahu bakalan dia akan umroh dan terkenal satu Indonesia? No, teman-teman. Dia nggak tahu. Ya dia melakukannya dia karena cinta dengan Al-Quran dan dia menjalani hidupnya kemudian sebagai seorang pemulung untuk bertahan hidup. So what gitu loh. Tapi itulah Allah gitu kan. Allah dengan segala kemahabaikan gitu kan. Kata Allah dalam surat An-Nisa, ya bismillahirrahmanirrahim, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan pada kejadian tersebut adalah suatu kebaikan yang sangat banyak. Ya mungkin coba kita lihat tadi si Akbar ya. Ya, ini manusia biasa. Kalau tadi kan Rasulullah dan Nabi Yusuf, kita contohkan manusia biasa. Mungkin dia juga nggak enak ngalaminnya, nggak ada ditinggal ayah, ya kan? Kemudian ibunya nggak ada, dia dalam rangka pergi mencari ibunya, hanya bawa karung, hanya bawa baju yang ada di badannya, ya bawa satu tas dengan yang bisa dia bawa, gitu teman-teman. Pasti nggak enak gitu kan. Dia juga pengen kayak anak-anak lain. Mungkin kalau dia lihat anak-anak lain gitu kan, ya ampun pengen banget ya kayak anak itu, mungkin main game, makan yang enak. Apalagi kan anak-anak masih sekecil gitu kan, di usia-usia SMP gitu kan, ya lewat dia liatin anak-anak pakai baju sekolah ya kan, yang sama orang tuanya gitu, hatinya mungkin pilu gitu kan. Nggak mungkin lah seorang anak itu nggak pilu hatinya melihat kayak gitu.
Ya tapi karena kesabarannya Allah akan mempersiapkan dia menjadi seseorang yang nggak nyangka akan dikenal satu Indonesia, diliput di mana-mana, semua TV nasional meliput dia. Bayangkan teman-teman. Ya, diangkat anak sama si Ali Jaber, kemudian diumrohkan juga. Who knows, teman-teman. So, kalau kita banyak tafakur, ya kan, kita akan menemukan banyak keajaiban. Atau kita tanyakan langsung sama Allah, ya Allah, Engkau memberikan keajaiban apa dalam hidupku? Saya bersedia, saya siap menerimanya. Dengan banyak tafakur, teman-teman akan mendapatkan keajaiban rasa sabar, teman-teman. Rasa ridho atas ketentuan Allah. Nggak mudah, iya nggak mudah. Karena di dunia ini memang semuanya nggak ada yang mudah. Untuk naik kelas aja kita ada ujian kan. Saya ada lagi kisah. Kisah saya kenal dengan seorang wanita yang dia diperkosa dengan sangat keji di usianya masih sekolah. Ya, di usia sekolah menengah ke atas. Diperkosa dengan sangat keji, ya kan, kemudian dibuang begitu saja. Masya Allah, teman-teman. Bisa kebayang nggak? Apakah ada di antara teman yang pernah mengalami hal kayak gitu ya? Maksudnya, apakah pernah mengalami diperkosa? Kalau ada yang mengalami hal kayak gitu, ya Allah akan mempersiapkan Anda menjadi orang yang hebat. Mungkin saat itu si wanita itu mengatakan, ya Allah kenapa begitu tega melakukan ini kepadaku gitu kan. Tapi ternyata Allah punya maksud yang lain. Saya tahu betul wanita tersebut sekarang sudah menjadi sosok seseorang yang membantu banyak orang di mana-mana. Nah gitu teman-teman ya. Sekarang mungkin Anda sedang mengalami kebangkrutan, mengalami ditipu, dizolimi, apa ajalah yang terjadi dalam hidup Anda gitu kan. Jika Anda tafakuri teman-teman, ya Allah, Anda akan menemukan keajaiban betapa Allah tuh baik sekali gitu loh. Betapa Allah tuh sangat baik gitu kan. Mempersiapkan teman-teman untuk menjadi sosok yang mungkin seperti sekarang. Mungkin sekarang Anda sedang sebenarnya sudah pernah melewati keajaiban-keajaiban dalam hidup Anda dengan berbagai episode air mata dan juga tertawa dalam hidup Anda. Nah mungkin sekarang Anda dalam episode yang mungkin dalam keadaan gak baik. Tapi yakinlah itu pasti yang terbaik dari Allah. Tapi princess, gak usah tapi. Coba sekarang banyak ambil waktu untuk merenung dulu, tafakur dulu. Nanti teman-teman akan tahu bahwa dari hasil tafakur teman-teman itu, teman-teman akan menemukan bahwa oh ternyata Allah tuh mau memberikan hal yang terbaik ini dalam hidup aku gitu. Dengan tafakur kita akan menemukan, ya kan, oh ternyata ini akibat kesalahanku. Oh ini karena mungkin pernah melakukan hal yang seperti ini juga kepada orang lain dulunya. Oh ternyata Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik. Oh Allah ternyata ingin membentuk diriku seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi tanpa tafakur tuh kita nggak akan bisa bilang bahwa semua yang terbaik itu pasti Allah berikan buat kita, pasti yang terbaik. Nah dengan tafakur keajaiban itu akan muncul. Dengan tafakur kita akan tahu, oh ya Allah ternyata semua episode dalam hidupku tuh penuh dengan keajaiban. Ada satu lagi nih buat teman-teman yang muslimah, kisah tentang ini. Salah satu sahabiah di zaman Rasulullah ya, Sumayyah. Ya Sumayyah ini tuh untuk mempertahankan keimanannya itu ditusuk dengan tombak dari kemaluannya sampai naik ke atas. Bisa kebayang nggak teman-teman sakitnya kayak apa? Untuk mempertahankan keimanannya gitu.
kita nggak akan sanggup kan membayangkan kalau itu terjadi kepada kita gitu teman-teman. Dan kata Rasulullah menyampaikan kepada anaknya Sumayyah bahwa orang tuanya akan dibangunkan rumah di surga. Nah gitu teman-teman, jadi dengan di kajian kali ini tuh saya tuh ingin banget kita semua tuh banyak tafakur untuk menemukan keajaiban. Ya kan? Mau kita lagi ada air mata, ada tertawa gitu kan. Wajib kita tafakuri, ya Allah. Misalnya kita dikasih nikmat pasangan yang baik, ya kan? Anak-anak solihah, ya kan? Kita tafakuri juga gitu kan. Episode hidup yang Allah kasih dengan pasangan yang baik, ya kan? Kecukupkan harta, dicukupkan dengan pengetahuan, ada anak-anak, ya kan? Atau yang belum ada anak tapi punya suami, Masya Allah. Ada orang sampai usia 50 tahun nggak ada anak, nggak ada suami, betapa kayak apa hidupnya. Tetapi pasti ada kebaikan juga di situ. Nah, gitu ya teman-teman, buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, semuanya itu pasti terbaik dari Allah. Karena Allah kan sudah sampaikan tadi dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 19 ya. Mungkin kamu nggak suka tentang hal itu, tapi ternyata dalam hal itu ada kebaikan yang banyak. So, mari kita banyak-banyak tafakur, banyak ambil waktu, ya. Jadi mungkin teman-teman sekarang yang sedang mengalami kejadian-kejadian air mata, ya kan? Itu sebenarnya Allah memberikan waktu untuk teman-teman tafakur. Saya sendiri juga dalam keadaan program tafakur ya, karena kebetulan gini, di channel saya sebelah itu kan, di channel Princess Amanda Official itu kan sudah banyak ya, subscribernya banyak, sudah banyak ya untuk ukuran saya, dan juga sudah ada iklannya. Saya sendiri merasa saya perlu tafakur dulu, karena saya nggak mau saya itu di sana tuh ada sesuatu yang saya kejar gitu loh. Saya nggak mau kayak gitu. Saya ingin mengajak orang lebih banyak untuk mentafakuri dirinya, lebih meningkatkan tauhidnya kepada Allah, lebih mengenal Allah. Karena saya sedih banget, saya ketemu banyak sekali klien, ya klien-klien profesional yang jauh gitu loh dari Allah. Saya sedih, ya Allah, saya tuh ngapain aja gitu. Saya ngapain aja, ya walaupun saya tetap juga menerima klien-klien profesional, tetapi untuk saat ini saya mau lebih fokus dulu kepada kajian untuk mengajak orang kepada Allah, untuk lebih mengenal Allah lebih dalam lagi, dan untuk lebih mengenal dirinya dengan banyak-banyak tafakur ya. Jadi kalau kita dengan banyak-banyak tafakur, keajaibannya kita akan lebih mengenal Allah, kita lebih mengenal diri kita, dan kita lebih lapang jiwanya lapang, lebih tenang menjalani hidup ini, dan keajaiban-keajaiban lain yang setiap orang satu sama lain itu berbeda. Ya, ketika menjalani tafakur itu akan menemukan keajaiban-keajaiban yang berbeda. So, buat yang sedang nyimak kajian ini, saya pengen tahu setelah kalian tafakur apa aja sih yang kalian dapatkan keajaibannya. Sharing dong di komen agar teman-teman jamaah yang lain bisa juga menyimaknya. Walaupun di channel ini jamaahnya masih belum terlalu banyak, tetapi saya yakin ya malaikat sedang bersusun-susun hingga arsy Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan, melihat majelis ini, berdoa kepada Allah untuk memohonkan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Oke, semoga bermanfaat. Selamat bertafakur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.